Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga saya tidak mengganggu aktivitas ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ismalia dari kelas 10 IPA 2, bersekolah di Semansa 1 Siak Hulu. Nama kepala sekolah Bapak Haji Martius dan guru pembimbing geografi Bu Teti Epi, mata pelajaran geografi, tanggal 8 Oktober 2020. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar penginderaan jauh. 1. Definisi penginderaan jauh. Istilah penginderaan jauh atau remote sensing pertama kali diperkenalkan oleh Parker di Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an dari instansi kelautan Amerika Serikat. Pada awal tahun 1970-an, istilah serupa juga digunakan di Prancis dengan sebutan télédétection, di Jerman dengan istilah Fenerkundung, serta di Spanyol dengan istilah teleperception. Beberapa ahli mendefinisikan penginderaan jauh sebagai berikut. 1. Menurut Lillesan dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau gejala yang dikaji. 2. Menurut Lindgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis tentang bumi. 3. Menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh adalah pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung atau bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan tentang pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah suatu cara perekam objek, daerah atau gejala-gejala dengan menggunakan alat perekam tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji di permukaan bumi. Apabila dianalogikan, penginderaan jauh seperti pada saat Anda memotret suatu objek dengan menggunakan kamera biasa. Dari hasil foto tersebut, kita bisa menganalisis kejadian yang terjadi pada saat itu. Misalnya pada saat kita memperoleh gambar pemandangan yang dapat menganalisis bahwa di sini ada A dan B dan sebagainya. Untuk mengindra suatu objek, maka diperlukan suatu alat. Alat untuk mengindra disebut sensor. Sebenarnya manusia juga mempunyai sensor, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dan sensor yang terdapat pada makhluk hidup disebut dengan sensor alamiah. Dalam penginderaan jauh, sensor yang bukanlah sensor alamiah, tetapi sensor buatan yang bisa berupa kamera, magnemometer, sonar, scanner, dan radiometer. Sensor dalam penginderaan jauh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. 1. Sensor aktif, yaitu suatu alat yang dilengkapi dengan pemancar dan alat penerima pantulan gelombang. Contoh penginderaan jauh radar dan penginderaan jauh sonar. 2. Sensor pasif, yaitu sensor yang hanya dilengkapi dengan alat penerima berupa pantulan gelombang elektromagnetik. Komponen sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh sebagai suatu sistem tidak bisa terlepas dari beberapa bagian yang saling terkait antara komponen
yang satu dengan komponen lainnya. Secara skematis, sistem kerja dari penginderaan jauh dapat dilihat pada gambar. Komponen-komponen penginderaan jauh meliputi hal-hal berikut. Sumber tenaga. Dalam penginderaan jauh, harus ada tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik, dan sumber utamanya adalah matahari. Tenaga lain yang bisa digunakan adalah sumber tenaga buatan, sehingga dikenal adanya penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. 1. Penginderaan jauh sistem pasif. Pada penginderaan jauh sistem pasif, tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamiah, yaitu matahari, atau dengan memanfaatkan tenaga pantulan, sehingga perekamnya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. 2. Penginderaan jauh sistem aktif. Pada penginderaan jauh sistem aktif, perekamnya dilakukan dengan tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran, sehingga memungkinkan perekamnya tidak dilakukan pada malam hari maupun siang hari, dan di segala cuaca. Atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang atau bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer, hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Hambatan pada atmosfer disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Hambatan atmosfer ini berupa serapan, pantulan, dan hamburan. Hamburan adalah pantulan ke segala arah yang disebabkan oleh benda-benda yang di permukaannya kasar dan bentukannya tidak menentu, atau oleh benda-benda kecil lainnya yang berserakan. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang dibatasi oleh gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang dipantulan atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. Variasi spektral. Mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misalnya cerah dan gelap. Variasi spasial. Mendasarkan pada perbedaan pola keruangannya seperti bentuk, ukuran, panjang, dan tinggi. Variasi temporal. Mendasarkan pada perbedaan waktu perekam dan umur objek. Sensor. Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam perekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamnya, sensor dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Sensor fotografik. Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera yang menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. 2. Sensor elektronik.
sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Keluaran dari penggunaan sensor elektrik ini adalah dalam bentuk citra. 1. Perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dengan menggunakan cara manual yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Perolehan data dengan cara numerik atau digital yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. 2. Penggunaan data atau user. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi penggunaan atau user yang berbeda pula. Berdasarkan kerincian, andalan, dan kesesuaian, data dari sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data penginderaan jauh oleh pengguna atau user. Kelebihan penginderaan jauh. 1. Dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu singkat. 2. Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. 3. Cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat diidentifikasi. 4. Peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. 5. Dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu. 6. Biaya lebih murah. Kelemahan penginderaan jauh. 1. Terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasinya tidak selalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan. 2. Memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Proses penginderaan jarak jauh. Proses penginderaan jarak jauh diawali dengan sumber energi yang berasal dari matahari berubah menjadi gelombang elektromagnetik menuju dan diarahkan pada sumber target. Matahari juga membantu untuk memfokuskan target di permukaan bumi. Gelombang tersebut dipantulkan kembali setelah kontak dengan target di permukaan bumi. Gelombang yang telah dipantulkan lagi kemudian diterima oleh sensor untuk direkam yang terdapat di dalam satelit. Hasil rekaman yang diperoleh oleh sensor rekam selanjutnya diteruskan ke stasiun penerima dan diolah menjadi sebuah gambar berbentuk digital maupun hard copy. Kemudian gambar tersebut dianalisis secara visual untuk memperoleh informasi dari sumber target. Dari hasil tersebut bisa memperoleh informasi untuk membantu penyelesaian masalah. Secara sederhana, proses penginderaan jarak jauh dibagi menjadi beberapa tahap yaitu 1. Deteksi. Ini merupakan tahap awal yang berguna untuk mendeteksi maupun yang didapat yang berkaitan dengan penelitian, termasuk di dalamnya berupa pengambilan objek foto menggunakan alat modern. 2. Identifikasi. Tahap berikutnya yaitu melakukan identifikasi dari hasil yang telah diperoleh dari penginderaan jarak jauh. Dilakukan perhitungan, pencocokan menggunakan rumus menjadi tahap penting untuk mendapatkan informasi. 3. Analisis. Ini merupakan cara terakhir dari proses penginderaan jarak jauh yaitu mendeteksi keseluruhan hasil yang telah diperoleh. Tahap ini dilakukan analisis yang berdasarkan sumber referensi dan
literatur yang lebih mendalam jika dilihat dari segi keilmuan. Dalam proses penginderaan jauh menghasilkan output yang disebut citra. Citra dibagi menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. 1. Citra non-foto. Gambaran objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Citra foto dibedakan menjadi A. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, B. Berdasarkan arah sumbu kamera, C. Berdasarkan kamera yang digunakan, D. Berdasarkan warna, E. Berdasarkan wahana yang digunakan. 2. Foto non-citra. Foto non-citra yang diambil menggunakan sensor yang terdapat di satelit. A. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, B. Berdasarkan sensor yang dipakai, C. Berdasarkan wahana. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.